Hibahaners, Ribahaners, Haluners, Indiahaners, dimanapun kalian berada, semoga aktivitas kalian hari ini dilancarkan, serta rezeki kalian semakin bertambah. Amin. Kali ini Mimin akan menampilkan aksi heroik aktor super seksi Vidyut Jamwal bersama dengan Rukmini Maitra dalam sebuah film, Sanak. Mengisahkan pelatih MMA kelas dunia yang bernama Vivan berjibaku menyelamatkan sang istri dan orang-orang yang tersandra di sebuah rumah sakit. Para mafia kejam ini tega menyandra sebuah rumah sakit terbesar di Mumbai demi menyelamatkan dan membawa kabur seorang napi yang dirawat di sana. Dengan alat-alat canggih dan teknologi yang mumpuni serta rencana yang terstruktur, terorganisir, bahkan masif, para mafia ini membuat para polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam momentum yang tak terduga, istri Vivan yang menjadi pasien di sana ikut terjerat dalam penyanderaan. Takut istri dalam bahaya, Vivan terpaksa turun tangan mengeluarkan jurus binjainya demi menyelamatkan sang istri. Tanpa bertele-tele seperti apa latar belakang, pendahuluan, isi, dan kesimpulan ceritanya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go! Cerita dimulai dari adegan mesra sepasang suami istri ini, Vivan dan Ansika. Mereka merupakan mantan atlet MMA kelas dunia. Ketika mereka sedang asik berbulan madu penuh mesra di sebuah pinggir pantai, tiba-tiba sang istri pingsan tanpa sebab. Pip. Esok paginya, Pipan kemudian membawa sang istri ke dokter. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Ansika mengidap sebuah penyakit genetik bawaan dan jalan satu-satunya untuk menyembuhkannya adalah dioperasi secepatnya. Let's get to it as soon as possible. Vivan yang sangat khawatir dan tentunya tidak ingin kehilangan sang istri segera menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang. Namun sekian banyak teman yang ia hubungi tak satu pun yang mempunyai uang. Vivan yang sudah berada di ujung tanduk terpaksa menjual aset-asetnya, bahkan rumahnya harus ia relakan. Saking banyak masalah yang menerpa dirinya, tiba-tiba penyakit lamanya harus kambuh. Untung saja ia segera memakan obatnya hingga keadaannya pulih kembali. Esok paginya, Pipan terus memberikan semangat ke sang istri sebelum ia akan dioperasi. Terlihat dari raut muka mereka sangat saling menyayangi. Tak berselang lama menunggu sang istri selesai dioperasi, Vivan kemudian dipanggil oleh dokter. Dan alhamdulillah, sang istri pun selamat. Kini mereka terlihat sangat bahagia. Ketika Pipan sedang menyiapkan surprise kepulangan istri dari rumah sakit, ia mendapatkan kabar gembira dari dokter bahwa hari itu juga sang istri sudah bisa dibawa pulang. Dengan wajah riang, Vivan kemudian mendapatkan telepon dari Ansika untuk segera dijemput. Next, jam 6:15 terlihat seseorang menaruh sesuatu di bak sampah rumah sakit. Dan malam itu juga, Kapten Saju dan gerombolannya sedang menuju ke sana. Mereka merupakan gerombolan mafia yang akan menjalankan aksinya di sana. Di adegan lain terlihat Inspektur Jayati sedang menginterogasi paksa seseorang terkait kasus dugaan pengadaan senjata ilegal di India. Sementara di lain sisi, Kapten Saju sudah memasuki area parkir rumah sakit dan terlihat juga seseorang petugas menunjukkan dan menaruh ID card di sebuah bak sampah. Dan ternyata di dalam bak sampah tersebut isinya adalah senjata api MP5 yang kecepatan menembaknya 700 peluru per menit. Wow, ngeri. Sementara di pintu utama rumah sakit, anak buah Saju sedang mengawasi kedatangan Ajay Singh, merupakan seorang tahanan polisi India. Waktu itu ia dibawa ke rumah sakit oleh polisi karena mengalami serangan jantung. Polisi yang membawanya ke sana pun meminta ke dokter agar segera ditangani. Karena jika Ajay Singh tak bisa diselamatkan, India dalam masalah besar. Pukul 6:59, Saju dan begundalnya segera menyiapkan waktu secara bersamaan agar target dapat diselesaikan dalam 3 jam. Setelahnya mereka langsung bergegas menuju target. Adegan berpindah ke Vivan. Di lantai 9, Vivan terlihat sangat terharu ketika ia melihat sang istri bisa riang kembali saat sedang bercanda dengan salah satu pasien. Seketika ia ditemui oleh dokter. Kita panggil saja Dokter Sina. Pipan sangat berterima kasih kepadanya karena pada waktu itu Dokter Sina mengizinkan sang istri bisa pulang. Sementara di lantai 1 terlihat anak buah Saju menuju ke ruang operator. Sampai di sana, mereka langsung menghabisi operator rumah sakit hingga tewas. Mereka merupakan hacker yang akan meretas sistem dan jaringan di rumah sakit tersebut.
Next terlihat Pipan dan Ansika sangat bahagia ketika mereka melangsungkan obrolan sedikit candaan di ruang inapnya. Sebelum ia membawa pulang sang istri, Vivan kemudian menuju ke ruang administrasi untuk membayar biaya rumah sakit. वो बीच नहीं लगती अपनी शक्ल भी देखिए। मैं बिल पे कर Sedangkan di area parkir, anak buah Saju yang menyamar menjadi penjaga rumah sakit, kita panggil saja Yuri, dicurigai oleh salah satu penjaga di sana. Namun dengan santai, Yuri langsung menghabisi penjaga tersebut hingga tewas dan jasadnya ia masukkan ke dalam mobil. Setelah berhasil meretas semua keamanan rumah sakit, Kapten Saju dan yang lainnya segera memasuki rumah sakit menjalankan aksi kejamnya. Tak peduli siapapun, mereka tega mem-BHD orang-orang yang berada di depannya. Bahkan polisi yang bertugas di sana tak mampu menghentikan aksi brutalnya. Vivan yang mendengar suara tembakan pun segera menghubungi sang istri yang berada di dalam. Dan Ansika sendiri terlihat sangat panik. Vivan kemudian segera mencoba menghubungi Ansika, namun sinyal di HP-nya tiba-tiba menghilang karena sebelumnya sinyal di area rumah sakit itu sudah diretas. Vivan kemudian tak sengaja bertemu dengan Yuri yang sedang berjaga di area parkir. Vivan kemudian bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi di dalam? Yuri yang berpura-pura sebagai petugas pun sengaja sok sibuk. Ketika Vivan terus berjalan mencari sinyal, tiba-tiba ia melihat Yuri dari kaca mobil membawa sebilah pisau. Dan set! Vivan yang ahli dalam ilmu perbinjaian langsung menepisnya. Dan terjadilah baku hantam yang tak terduga. Vivan yang tidak tahu apapun terpaksa harus membunuh Yuri dengan pisau di tangannya. Merasa kaget dengan kejadian ini, Vivan segera memakan obatnya. Merasa kebingungan, Vivan kemudian membuka isi tas yang dibawa oleh Yuri. Yang ternyata isinya adalah senjata api dan sebuah radio. Merasa curiga, Vivan kemudian mengambil tas tersebut. Sementara di lantai 9, Saju dan anak buahnya berhasil mengumpulkan orang-orang yang berada di rumah sakit untuk disandera. Ansika yang berada di sana pun ikut dijadikan sandera. Saju kemudian menyuruh mereka untuk tutup mulut jika tidak ingin diapa-apakan. Dan HP mereka langsung disita. Namun Ansika yang sangat cekatan segera menyembunyikan handphone miliknya. Jaldi, we don't have time. Di luar rumah sakit sudah terlihat sangat banyak sekali orang berdesak-desakan ingin memasuki rumah sakit. Tapi para petugas tidak bisa membiarkan mereka masuk karena situasinya lagi tidak aman. Dan pada saat itu rombongan Asipi Jayati langsung datang ke TKP. Di lantai 4, Pipan tiba-tiba dikagetkan oleh seseorang dan hampir saja ia menembaknya. Ternyata orang tersebut adalah salah satu penjaga rumah sakit yang bersembunyi. Kita panggil saja Ahmed. Agar ia dipercaya, Ahmed langsung mengeluarkan ID card-nya. Ia juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. मेरे को कैसे पता कि तू इस गन वाले के साथ नहीं है? Mendengar cerita dari Ahmed, Pipan kemudian meminta agar ia bisa diajak kerjasama. Sementara itu di depan rumah sakit, para polisi sudah standby. Di dalam mobil, Asipi Jayati kemudian menjelaskan siapa Ajay Singh yang sebenarnya. Ternyata Ajay Singh bukan sekedar pedagang senjata api saja. Ia merupakan seorang mafia internasional yang sudah lama diburu. Tak sekedar itu, Ajay Singh juga merupakan otak pembunuhan dari 18 tentara India. 4 bulan yang lalu, ia ditangkap di Dubai dan diekstradisi ke India. Dan jalan satu-satunya untuk mengungkap gembong mafia adalah dirinya. Itulah sebabnya Ajay Singh menyuruh mafia profesional yakni Kapten Saju menyelamatkan dirinya agar bisa kabur dari India. Setelah dijelaskan, Asipi Jayati kemudian segera mengkomandokan ke bawahnya untuk menyiapkan strategi membekuk para mafia yang ingin menyelamatkan Ajay Singh. Is that understood? Beralih ke Vivan, sampai di lantai 5, Pipan menemukan gambar bangunan rumah sakit tersebut. Ia kemudian segera meminta Ahmed memberitahu dirinya jalan aman menuju ke lantai 9. इससे पहले वो मुझ तक पहुंचे और CCTV room. Dengan hati-hati, Pipan kemudian berjalan menyusuri lantai 3 dan untung saja operator yang ditugaskan oleh Saju tak melihatnya. Sampai di salah satu ruangan, ia kemudian bertemu dengan salah satu anak yang bersembunyi di sana. Kita panggil saja Zubin. Vivan kemudian menyuruh Zubin agar tetap diam dan mengikuti arahannya. चलोगे मेरे साथ Next, ketika Asipi Jayati sedang membahas kasus ini dengan anggotanya, tiba-tiba ia dipanggil oleh salah satu anggota. Dan sampai di luar, anaknya sudah dijadikan sandera oleh Saju. Rompi bom yang sudah terpasang di tubuh putrinya membuat Asipi Jayati tidak bisa berkutik.
Lewat radio di genggamannya, Kapten Saju meminta kepadanya agar jangan ikut campur dengan masalah ini. Saju juga meminta jika anaknya dan semua sandera selamat, Asipi Jayati harus menyiapkannya sebuah helikopter tepat waktu. Asipi Jayati yang tak punya pilihan pun mengiyakan permintaan Saju. 200 आवर्स में टेरेस पे गेम आई एट शॉपर ओके पर ये सब अरेंज करने में थोड़ा और वक्त बस नहीं आई ना तो ये आपके ग्रीन लॉस Namun tiba-tiba di lantai 3, Pipan dan Zubin diketahui keberadaannya oleh salah satu anak buah Saju hingga terjadi baku tembak. Dan Putri Jayati langsung dimasukkan ke dalam sebagai sandera. Saju yang mengetahui keberadaan Pipan pun langsung menyuruh anak buahnya menemukan dan segera membunuhnya. Vivan dan Zubin kemudian segera bersembunyi ke sebuah ruangan terapi. Namun operator teknik itu berhasil melacak keberadaannya. Salah satu rekannya yang bernama Max pun disuruh ke sana mencari keberadaan Pipan. Sampai di dalam, Zubin menghidupkan alat terapinya hingga pistol Max kesedot. Vivan yang sudah siap baku hantam langsung memulai perbinjaian. Setelah berhasil membunuh Max, Pipan kemudian mengucapkan salam dari Binjai. Anjay. Salah satu anak buah Saju, kita panggil saja Pasha, kemudian melaporkan bahwa Max dan Yuri sudah tewas. Saju kini semakin marah ketika tas hitam yang dibawa oleh Yuri diambil oleh Pipan. Saju pun memerintahkan segera mencari Pipan untuk dibunuh. Dan Vivan yang memegang salah satu radio pun mendengar bahwa dirinya sedang diincar. Dan ketika ia membuka tas hitam yang dimaksud, ternyata isinya adalah sebuah detonator, di mana detonator ini merupakan pengendali bom jarak jauh. Dan akhirnya setelah melacak identitas Pipan, operator tersebut sangat kaget melihat identitasnya. Ternyata dia adalah seorang mantan atlet MMA dan kini ia sebagai pelatih MMA. Setelah mendapatkan info tentang Vivan, Saju kemudian memberikan sebuah pesan gertakan ke Pipan lewat radio. Sementara itu terlihat semua sandera tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terdiam dan diselimuti ketakutan. Saju kemudian segera mencari nama orang yang akan dicari oleh Pipan. Namun sepertinya Saju tak berhasil menemukan nama yang sama dengan Pipan Ahuja. Next, di lantai 3, Pipan kemudian terpaksa meninggalkan Ahmed dan Zubin karena ia sendiri harus segera menyelamatkan sang istri di lantai 9. Untuk mencari jalan yang aman, ia harus turun lagi ke lantai 2. Namun sampai di sana, anak buah Saju sudah berjaga. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Pipan langsung dihantam hingga membuat dirinya tak bisa berkutik. Salah satu anak buah Saju, kita panggil saja Tiara, langsung melaporkan bahwa Pipan sudah ditangkap. Mereka pun disuruh membawanya ke hadapan Saju. Namun Pipan yang mendapat sedikit celah langsung membinjai mereka dan baku hantam pun berlangsung sengit. Setelah menghabisi semua anak buah Saju, Pipan kemudian mengganti bajunya dan menyiapkan diri untuk kembali membinjai para mafia-mafia tersebut. Sementara Saju dan adiknya yang bernama Raman terlihat cekcok setelah Pipan menghabisi sebagian anak buahnya. Karena jika Pipan tidak berhasil ditangkap, rencana mereka akan gagal total. Ia kemudian segera menghubungi anak buahnya yang lain untuk segera mencari keberadaan Pipan. Dan ketika Pipan ingin menuju ke lantai 1, tiba-tiba salah satu anak buah Saju menemukannya dan terjadilah pertarungan yang sengit. Karena kalah jumlah, Pipan kemudian mencari celah untuk melawan mereka. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan terapi. Para musuh dibuat kebingungan oleh Pipan. Dengan hati-hati, Pipan terus bersembunyi. Namun ia harus diketahui setelah darahnya menetes dan terjatuh ke bahu musuhnya. Dan baku hantam pun berlangsung. Agak lucu sih. Dengan bermodalkan tangan kosong dan alat seadanya, Pipan berhasil membuat mereka kebingungan. Setelah mereka terjebak oleh gas-gas yang bocor, kemudian datang salah satu anak buah Saju dan melepaskan tembakan hingga ruangan tersebut meledak. Duar. Vivan kemudian segera berlari menyelamatkan diri, namun terlihat seorang perawat terjebak di dalam ruangan yang penuh dengan kobaran api. Vivan kemudian segera menyelamatkannya. Tak cuma itu, Vivan juga segera menyelamatkan bayi-bayi yang terjebak di sana.
Ketika ia ingin mengambil salah satu bayi lagi, anak buah Saju datang menembakinya dan tiba-tiba penyakit asmanya kambuh hingga membuat dirinya pingsan. Dan disinilah bukti kekuatan cinta itu ada guys. Pipan yang berada di dalam bawah sadarnya terus dibayangi oleh Ansika istrinya hingga membuat dirinya tersadar kembali. Ia kemudian menembak sebuah botol obat di depannya hingga cairannya tumpah ke hadapannya. Ia pun menjilatnya dan tenaganya bisa pulih kembali. Dan ketika anak buah Saju ingin menembaknya, Vivan sudah bersiap duluan dan langsung melepaskan tembakannya. Setelah berhasil membunuh anak buah Saju, ia segera menyelamatkan bayi tersebut. Wow, keren. Sementara Saju kini terlihat kebingungan setelah Pipan menghabisi semua anak buahnya. Next, Pipan, Ahmed, dan Zubin kemudian menuju ke ruang operator di lantai 1. Dari monitor tersebut, Vivan akhirnya bisa melihat sang istri dan orang-orang yang disandra. Selanjutnya, Vivan kemudian membuat rencana untuk membebaskan Sandra yang berada di lantai 1. Anak buah Saju yang menjaga para Sandra pun berhasil dikibuli dan Pipan langsung membungkamnya. Para Sandra pun kini terlihat lega. Di sana, Pipan juga menghampiri Anya, putri Asipi Jayati yang sudah dirompikan dengan bom. Anya hanya bisa menangis, namun Vivan terus memberinya semangat dan berjanji akan membebaskannya. क्या? Di lain sisi, Saju terus mencari salah satu Sandra yang bernama Ahuja, karena ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Pipan. Ansika yang berada di sana pun terlihat sedikit ketakutan. Next, Pipan kemudian menghubungi Asipi Jayati. Ia melaporkan bahwa lantai 1 yang menjadi ruang operator Saju sudah ia kendalikan. Ia juga melaporkan 9 anak buah Saju sudah ia tewaskan. Pipan kemudian segera meminta kepada Asipi Jayati menyelamatkan para Sandra yang berada di lantai 1. अतुल को बोलो मुझे बिल्डिंग के थर्मल स्कैन्स चाहिए. Ketika Ahmed sedang mengobati luka di wajah Pipan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Saju. Pipan kemudian diperlihatkan kejamnya Saju memperlakukan para Sandra. Bahkan ia tak segan-segan melemparinya dari lantai 9. Wow. Saju kemudian meminta kepada Vivan agar segera menyerahkan diri dan menyerahkan tas hitam yang diambil olehnya. Jika tidak, Saju mengancam semua Sandra akan bernasib sama dengan orang yang dilemparinya. Mendengar perkataan Saju, Vivan semakin marah. Next, Asipi Jayati kemudian menghubungi Vivan untuk menanyakan isi tas hitam yang dibawanya. Pipan pun memberitahu Bu Jayati bahwa tas hitam yang ia bawa adalah sebuah detonator, pengendali bom jarak jauh. Vivan yang bingung dengan kejadian ini pun bertanya kepada Bu Jayati. Ia pun dijelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk Ajay Singh. Para mafia ini sudah memanipulasi detak jantungnya agar ia bisa dirawat. Dan melalui kesempatan ini, para mafia bisa membawa Ajay Singh kabur dari India. Bu Jayati kembali menegaskan jika ia bisa mengambil nomor UID detak jantung Ajay Singh, maka drama ini akan berakhir. Pipan kemudian mengingat sebuah angka di tangan anak buah Saju yang ia bunuh tadi. Ia pun segera bergegas mencarinya. Dan inilah sosok Ajay Singh itu guys. Saat itu ia baru saja pulih dari operasinya. Saju yang sudah menunggu di luar tiba-tiba mendapat telepon dari Pipan. Ia diancam oleh Pipan jika tidak menyerah dalam waktu 5 menit, detak jantung Ajay Singh akan dihentikan. नंबर है PN अजय सिंह का नए पेसमेकर का UID. वैसे तो तू जीने के लायक है नहीं. Mendengar perkataan Pipan, Ajay Singh menyuruh Saju memberikannya uang 2 miliar agar ia tutup mulut. Namun Saju yang sudah tersulut emosi tidak akan memberikannya uang, melainkan sebuah kematian. Saju kemudian kembali menghubungi Vivan. Ia mengancam balik ke Pipan jika ia tidak menyerahkan tas hitamnya, semua Sandra akan ia bunuh dengan senjata MP5 yang kecepatannya 700 peluru per menit. Next, ketika Pipan sedang memikirkan dan kebingungan cara menghadapi Saju, ia kemudian mendapatkan sebuah petunjuk. Di dalam tas yang ia bawa terdapat sebuah kostum Air Force tentara India dan sebuah peta rencana mereka. Dan benar saja, Saju, Rahman, dan Ajay Singh sudah siap-siap kabur menggunakan kostum Air Force tentara India. अगर विवाह उसका क्या करेंगे? Setelah mengetahui rencana mereka, Pipan kemudian segera memberitahu Asipi Jayati bahwa helikopter yang Saju minta adalah hanya untuk mengelabuhi mereka saja. Dan Vivan segera menyuruh Ibu Jayati mengevakuasi para Sandra secepatnya. Ia sendiri akan melawan Saju.
Aksi dramatis pun terjadi. Beberapa detik sebelum bom meledak, Zubin yang punya kecerdasan dalam ilmu militer berhasil memotong kabel bom waktu tersebut dan para sandera di lantai 1 pun berhasil dievakuasi. Beralih ke lantai atas, anak buah Saju yang sedang mengecek jalan untuk kabur tiba-tiba ditodong oleh Vivan. Namun pada waktu itu Saju yang berada di lantai 9 terlihat melempar sebuah bom ke arah orang-orang yang berlarian. Vivan yang kaget dengan suara ledakan itu pun langsung lengah dan membuat musuhnya menghindar dari todongannya. Baku hantam pun tak terelakkan. Setelah berjibaku melawan penjahat itu, Vivan berhasil melumpuhkannya. Sementara terlihat Ajay Singh dan Raman keluar membawa Ansika sebagai sandera. Vivan yang menunggu mereka di sana pun langsung menghajar Raman hingga tewas. Saju yang tak terima adiknya dibunuh oleh Vivan langsung turun tangan. Dan disinilah klimaks filmnya guys. Waktu itu mereka berdua tidak bisa berkutik setelah Saju melumpuhkan Vivan dan Ansika sendiri sudah ditodong. Namun ya yang namanya bintang film guys ya. Vivan kemudian memberikan sebuah kode ke Ansika dan ternyata baru gua tahu ternyata Ansika juga jago silat cuk. Ansika langsung membalikkan badannya dan membuat anak buah Saju itu tergeletak. Dan Vivan sendiri langsung mengeluarkan jurus Binjainya. Salam dari Binjai. Entah terjadinya bagaimana, Saju dan Vivan saling seret ke lubang lift. Ansika kemudian segera menarik kaki Vivan. Dan disinilah adegan yang menegangkan guys. Dengan penuh percaya diri, Vivan menyuruh Ansika melepaskan kakinya dan entah bagaimana caranya, Saju langsung diterpa oleh lift yang berada di atasnya dan Vivan sendiri berhasil menyelamatkan dirinya. Dan cerita pun habis, tamat. Salah pelajaran berharga yang bisa saya ambil di film ini guys yaitu tentang tanggung jawab seorang pria. Buktinya ketika Ansika sakit, Vivan rela mengorbankan harta bahkan semua asetnya demi istrinya. Dan ketika istrinya dalam bahaya, ia rela mengorbankan nyawa demi Ansika. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan salam bahagia. Amin. Iya, anjay.